Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Hadi Nazmi dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301999. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan proyek menggunakan React.js. Nah, untuk awal ini kita akan membahas mengenai instalasi proyek React. Terus kita juga akan perkenalan dengan konsep dan konsep dasar dari React tersebut. Dan nanti juga kita akan membuat beberapa komponen dari React tersebut. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, untuk pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari React tersebut. Nah, React ini merupakan salah satu library di JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka atau membangun UI itu secara dinamis dan juga interaktif. Sebelumnya kita pernah membangun project dengan menggunakan Laravel. Nah, di sana Laravel yang membedakan React ini dengan Laravel. React ini membedakan codingan itu per komponen. Misalnya, ini navbar ini, tombol ini, classroom, 2TIF ini merupakan satu komponen. Jadi apabila kita merubah ini classword, nah apabila tidak diperlukan perubahan dari navbarnya ini, maka dia tidak akan berubah karena ini satu komponen. Yang diubahnya hanya komponen ini saja, yang kota ini. Nah, tetapi jika kita kali ini, jika diperlukan maka dia akan berubah, tetapi ini tidak. Nah, itulah keuntungan dari kita menggunakan React.js. Jadi penggunaan itu lebih estetik lah. Jadi tidak biasanya kalau misalnya kita membangun website itu kita pindah halaman pasti dia akan mereload semuanya. Tapi ketika kita menggunakan React.js maka dia akan mereload apa saja yang kita butuhkan. Oke, lanjut kita ke penginstalan Node.js itu. Nah, untuk penginstalannya kita cukup ke website Node.js. Nah, di sini cukup kita tekan download. Nanti setelah download kita langsung install. Nah, setelah install kita harus cek dulu apakah sudah terinstall dengan baik Node.js-nya. Kita cukup ketikkan node minv, kita cek. Oke, kalau ada seperti itu, ada versinya, berarti itu sudah terinstall. Satu lagi, npm minv, oke, berarti sudah terinstall. Jadi kita sudah bisa menggunakan Node.js di Visual Studio Code kita. Nah, setelah teman-teman berhasil masuk ke folder teman-teman inginkan, maka kita perlu ketikkan ini npm create file latest. Nah, untuk fmi app ini kita ubah dengan nama folder project kita, bebas apanya teman-teman. Saya buat ini aja. Oke, lanjutkan, tekan Y. Oke, kalau udah berhasil kita lakukan langkah yang ini, 3 ini. Kita masuk dulu ke folder admin 2TIF. Lanjut, itu kita lakukan npm install. Ini loading ya, tunggu sebentar. Oke, kalau udah kita jalankan npm run dev. Oke, kalau udah gini kita tinggal kontrol, ditahan ya keyboardnya, di kontrol, terus klik linknya. Oke, kalau sudah berhasil tampil seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat folder project kita. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke Visual Studio Code dan buka folder project kita tadi. Nah, kita akan membahas mengenai komponen. Nah, untuk langkah awal kita buat dulu di source ya, di dalam source kita buat folder baru bernama pertemuan 2, karena saya udah pertemuan 2 ya di kampus ya. Oke, di sini kita buat yang namanya file hello world, tapi hello world.csx ini pakai format JSON ya. Nah, setelah itu kita ketik ini, kita samakan ya nama function ini ya. Ini namanya ini kita membuat komponen ini parent. Oke, di sini kita bisa isikan apa aja. Oke, di folder yang sama di pertemuan 2 kita juga buat yang namanya folder yang namanya main.csx, tetap formatnya JSON ya. Oke. Ini kita import hello world from hello world. Jadi kita mengambil hello world ini. Jadi kita ngambil parentnya ini. Nanti ini bakal dipanggil di sini hello world. Oke, kita perlu import terlebih dahulu sebelum kita panggil. Setelah itu, nah kita perlu buat indeksnya. Tentunya seperti indeks seperti kita buat project biasa lah ya. Di luar sini kita buat.
namanya pertemuan 2.html kalau ini ya. Oke, untuk HTML seperti biasa kita buat ya tanda seru kayak biasa. Nah, bedanya di sini kita buat script. Kita panggil div id root karena pertemuan kedua kita panggilkan script type modul source pertemuan 2. Jadi kita panggil masuk ke folder source pertemuan 2 main.jsx. Nah, hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya ini ketika kita masuk ke ini ya, kita buat pertemuan 2, maka akan datang akan sampai sini hello world, selamat belajar React.js. Nah, itu kita menggunakan yang namanya komponen. Oke. Nah, apabila kita sini ya, ini kan isinya hello world, selamat belajar. Ini merupakan satu komponen. Apabila di main.js-nya kita panggil hello world 3 kali, apa yang terjadi? Apakah hanya akan muncul tulisan hello world 3 kali? Nah, ternyata tidak. Dia akan muncul hello world 3 kali. Ini komponennya. Jadi, semua komponen yang ada di hello world ini isinya apa aja di parentnya ini, maka akan tampil di sini sebanyak 3 kali karena kita manggil parentnya. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya komponen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen parent child. Nah, mungkin kalau misalnya kita buat di sini, kita mikirnya, oh, berarti cuma bisa coding di sini. Nggak bisa kita panggil apapun. Nah, ini ada yang namanya konsep parent child. Nah, di bawah parentnya ini kita bisa menambahkan beberapa child. Itu adalah function. Function. Greeting Binjai. Komponen child lah gini bilang ya. Jadi kita bisa buat beberapa hal yang berbeda di sini. Bagaimana cara kita manggilnya agar tampil? Maka kita perlu memasukkan nama nih function childnya ini ke dalam parentnya. Jadi ini kita buat seperti ini ya. Greeting Binjai. Oke. Jadi hasilnya akan seperti ini. Salam dari Binjai. 3 kali ya. Tadi kan hello 3 kali. Nah, selanjutnya itu ada kita pemanggilan komponen dengan JavaScript. Jadi, sebelum kita panggil ke parentnya, maka komponen-komponen itu kita olah dulu. Jadi seperti inilah ya. Nah, kita ketikkan aja ini quote text. Jadi kita buat beberapa teks di variabel teks mulutmu harimaumu, teks 2 aku ingin jadi macan. Nah, kita olah dulu sini nih. Teks kita bikin to lowercase to uppercase. Nah, jadi nanti ketika kita panggil maka akan muncul dua teks ini, tapi sudah di lowercase dan to uppercase. Jadi kita buat dulu teksnya di bawah. Jadi kita bisa panggil buat teks. Oke. Nah, hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti ini. Mulutmu harimaumu, aku ingin jadi macan. Lowercase, uppercase. Seperti itu. Itu kita menggunakan JavaScript. Jadi kita olah dulu di bawah, baru kita panggil lagi. Kita akan membahas mengenai komponen dengan props. Nah, kalau misalnya kita menggunakan React.js ini, kita menganggap apa yang namanya string, mungkin kita seperti ini ya. Nah, biasanya di sini kita sebutnya ini argumen atau parameter kan. Nah, sini kita nyebutnya props atau properties. Jadi, kita coba ketikkan ini dulu ya. Jadi, maksud dari properties ini, jadi kita akan membuat sebuah child tapi menggunakan parameter gitu. Jadi kita bisa isikan variabelnya apa aja. Misalnya, jadi ini kan seperti ini nih. Nanti pemanggilannya itu akan seperti ini. Oke. Kita coba ketikkan user card. Oke. Sini kita ketikkan, sini propertinya apa? Ada nama, name, tanggal. Maka kita ketikkan nama. Siapa namanya? Hadin. Oke. Jadi kita bisa membuatkan user card dengan props ini. Jadi akan tampil nama Hadin, name, props name Hadin, props name-nya 2355 dan tanggal 1 Juni. Dia akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa fleksibel untuk menambahkan variabel lainnya. Misalnya user card lagi kita copy aja ya. Oke, user card kedua. Kita manggilnya itu namanya Azam misalnya. Azam. Oke, dia akan muncul yang kedua. Jadi lebih fleksibel kita menggunakan properties. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan style CSS-nya. Jadi kan kalau kita lihat seperti ini kurang ya. Cuma
tulisan-tulisan doang, nggak ada stylenya, nggak bisa kita susun. Kita bisa aja kita tambahkan file yang namanya bebas sih, memang nama filenya. File tetap di sini ya, namanya itu custom.css. Nah, di dalamnya teman-teman bisa isikan apa aja. Kalau saya ini aja ya. Importkan custom.css-nya di sini. Bebas seperti ini. Jadi kurang lebih ya lebih oke lah ya tampilannya. Udah berwarna judulnya, terus juga ada tertata lebih besar. Jadi udah oke, udah lebih oke daripada yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan penggunaan image. Nah, untuk image ini kita bisa taruhkan di kalau untuk image ini kita bisa taruhkan di public. Sini kita masukkan folder yang namanya img. Oke. Untuk foto-foto bisa teman taruh di sini. Sebentar saya cari dulu fotonya ya. Tempat file kita ya, img apa tadi? Joel.jpg. Oke, kita cek. Oke, nih fotonya akan tampil. Jadi cukup gampang seperti itu aja. Nah, selanjutnya saya sudah membuat 3 tambahan komponen. Yakni ada komponen artikel detail. Di sini akan berisikan 1 parent dan 4 child. Yang childnya ini bisa judul, subjudul. Subjudul kita pakai props. Jadi dengan modal kita mempelajari dasar tadi ya, kayak parent child, terus ada komponen dengan JS-nya, JavaScript-nya. Jadi kita bisa buat satu komponen bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Terus di sini saya juga ada buat list produk, di sini sih nanti produk-produk ya. Ini juga ada dari Q&A section-nya, Q&A section. Nah, jadi nanti teman-teman juga di main-nya teman-teman bisa menambahkan mungkin artikel kontainer, Q&A kontainer ini dari CSS-nya, tinggal diimport aja custom CSS-nya di sini. Teman-teman bebas buat CSS seperti apa. Nanti dengan modal kita belajar hal dasar tadi kita bisa membuat seperti ini mungkin. Ini ada artikel, oke. Sini juga ada Q&A section tadi. Di sini nanti akan ada uh, list produk tadi. Jadi inilah 3 komponen tambahan dari hasil belajar kita tadi. Seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya. Nah, sekarang saya sudah buat project kelompok saya ya. Ini untuk membangun project kelompok. Nah, itu seperti biasa langkah-langkahnya kita buat projectnya dengan perintah npm dan segala macam tadi dari tutorial awal. Nah, di sini kita akan mencoba membuat beberapa 2 komponen lah ya kita buat untuk sekarang video sekali ini ya. Itu mungkin saya akan buat yang berbeda itu ya. Mungkin kita buat about us dan our team. Jadi awalnya kita sediakan dulu beberapa komponen. Ini kita buat di source, ini buat kita buat folder komponen, di dalamnya terdapat about us dan our team. Nah, untuk main ini akan dijalankan nanti. Nah, kita juga sediakan halaman HTML-nya untuk menampilkan 2 komponen tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk about us nanti akan isi seperti ini. Kontennya ada 4 paragraf, itu misalnya atau 5 paragraf. Sini nanti ada judulnya, about the company, subjudulnya, isinya pakai props tadi ya. Terus ini untuk tagline-nya, kuliner kita jelajah satu cinta. Jadi mungkin seperti ini ya borasnya. Lalu kita lanjut ke our team. Nah, sedangkan untuk di our team-nya kita mungkin cuma pakai 2 child, yaitu biodata dan kata mutiara ya itu. Oke, sudah muncul ya about us dan our team-nya ya. Tapi belum kita kasih CSS, kita kasih dulu CSS-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini saya sudah tambahkan CSS ya. Saya tambahkan styles.css di dalam satu ini. Tambahkan bebas saja. Nah, di sini di our team ya bisa kita tambahkan div class name. Bebas kita sesuaikan aja. Oke, semuanya biodata, class name, team card, about us. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kalau lebih ya udah oke lah ya tadi ya. Jadi ini adalah satu komponen yang terdiri atas parent-nya. Ini parent-nya manggil semuanya ya. Ini child tadi, ini child kita panggil 4 kali. Ini child-nya juga, ini child-nya juga. Oke. Ini untuk about us-nya. Ini satu komponen. Kita panggil 3 kali komponennya. Gitu deh. Jadi cukup sekian pembahasan di video ini terkait komponen di React.js. Dan juga udah membangun project yang nantinya juga akan kita kembangkan sampai jadi. Jadi stay tune terus di channel ini.